Bab 261. Kingston Jiang ditangkap. Di Hotel Grand Hyatt, semua orang jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Hanya Taefan Dan, Suryana dan Brian Lu yang masih berdiri. Sangat kuat. Brian Lu tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dingin. Aku sudah lama mendengar nama naga hitam, dan setelah dilihat hari ini, benar saja sesuai dengan namanya. Ya. Taefan Dan juga berkata, terlalu kuat, kemampuannya tak terkalahkan di dunia, keterampilan medisnya adalah yang terbaik di dunia, dia pantas saja menjadi naga hitam. Ayah. Suryana dan menatap Taefan Dan dengan tatapan kosong. Taefan Dan tampak tak berdaya dan berkata, dia adalah naga hitam, apa yang bisa aku lakukan? Ayo pergi, kembali dulu. Di luar hotel, Klu Tang enggan pergi. Dia tahu kemampuan Kingston Jiang, dan orang-orang ini tidak cukup baginya untuk dipukul. Dia hanya khawatir Kingston Jiang akan bertindak sembarangan lagi, yang akan membuat kondisi keluarga Tang menjadi semakin buruk. Ketika dia sangat cemas, Kingston Jiang keluar. Dengan rokok di mulutnya, kedua tangannya berada di dalam saku celana, dengan penampilan acuh tak acuh. Suami, Klu Tang berjalan mendekat dengan cepat dan bertanya dengan cemas, bagaimana, kamu baik-baik saja? Kingston Jiang tersenyum tipis, dan berkata, mungkinkah aku terjadi sesuatu? Ayo kembali. Kamu tidak memukul orang kan? Untuk apa aku pukul orang? Sekarang ini adalah masyarakat federal. Aku berbicara secara masuk akal dengan mereka. Mereka semua adalah orang beradab dan dapat memahami apa yang kukatakan, sudah baik-baik saja sekarang. Kingston Jiang dengan ekspresi acuh tak acuh. Klu Tang tidak percaya, dia ingin masuk dan melihatnya. Jangan lihat lagi, ayo kembali saja. Kingston Jiang meraih Klu Tang dan berjalan pergi, dan pada saat yang sama menyapa Clara He, kamu naik taksi dan kembali sendiri saja, aku akan tidak mengantarmu. Kakak Klu, selamat tinggal, kakak ipar selamat tinggal. Clara dia melambaikan tangan. Kingston Jiang menarik Klu Tang ke tempat parkir terdekat dan mengemudi kembali. Di perjalanan, dia terus bertanya. Kingston Jiang terus berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa, aku tidak memukul siapapun. Mendengar Kingston Jiang berkata demikian, Klu Tang pun merasa lega. Setelah Kingston Jiang pergi, Georgie Wei, Jerome Su, Kenny Su, Fendi Luo, Vincent Zhang dan lainnya semua diantar ke rumah sakit. Pada saat yang sama, orang-orang keluarga Wei, keluarga Su, keluarga Luo, dan keluarga Zhang semuanya berkumpul di rumah sakit. Situasi Tuan Su tidak optimis. Entah kenapa, fungsi-fungsi tertentu dari tubuhnya dengan cepat terdegradasi. Jika terus dengan kecepatan ini, dia mungkin tidak bisa hidup lebih dari seminggu. Tubuh Tuan Wei mengerikan, dan beberapa organ sudah menunjukkan tanda-tanda berhenti bekerja. Orang-orang di kedua keluarga besar itu sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata dokter. Kingston Jiang harus mati. Pamanku meninggal secara tragis di tangannya. Kakak sepupuku masih terbaring di unit perawatan intensif. Sekarang bahkan ayahku pun telah dilukai olehnya. Jika tidak membunuhnya, aku tidak bisa menelan amarah ini. Semua orang dari kedua keluarga besar ingin Kingston Jiang mati. Orang-orang dari dua keluarga besar dengan cepat memulai rapat untuk berdiskusi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan cara hukum untuk berurusan dengan Kingston Jiang. Kingston Jiang bukan lagi naga hitam, dia bertindak dan melukai orang di Hotel Grand Hyatt. Itu telah direkam dengan jelas oleh kamera CCTV. Kedua keluarga segera melapor polisi. Polisi pergi ke hotel untuk mengumpulkan bukti. Setelah mendapatkan bukti yang meyakinkan, polisi bertindak dan pergi ke keluarga Tang untuk menangkap orang. Kingston Jiang telah kembali ke rumah. Jasmine He dan Tanner Tang yang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk klan Tang telah kembali. Sedangkan Minnie Wu terus merawat klan Tang di rumah sakit. Sekeluarga sedang duduk di dalam rumah. Tok tok tok. Ada ketukan cepat terdengar dari pintu. Klu Tang bangkit untuk membuka pintu. Dia tercengang begitu dia membuka pintu.
Ada banyak polisi bersenjata lengkap di luar pintu, orang-orang ini semua memegang pistol dan perisai. Seorang polisi pria parubaya mengeluarkan surat perintah penangkapan dan berkata dengan dingin, "Ini surat perintah penangkapan. Apakah Kingston Jiang ada di rumah?" "Ah, ada. Klu Tang terkejut dan terus mengangguk. "Gegas." Polisi pria parubaya itu memberi perintah. Sekelompok polisi bergegas masuk. Melihat kondisi ini, Jasmine He dan Tanner Tang langsung tercengang, dan segera mengangkat tangan mereka. Kingston Jiang sedang duduk di sofa sambil merokok, dia mengerutkan kening saat melihat polisi yang mendobrak masuk. "Kingston Jiang, kamu dicurigai sengaja melukai orang, silakan ikut kami dan bekerja sama dengan penyelidikan kami." Sementara polisi pria parubaya itu berkata, beberapa petugas polisi bergegas maju dan menunjuk Kingston Jiang dengan pistol. Kingston Jiang berdiri. Begitu dia berdiri, para petugas polisi itu secara tak terkendali mundur beberapa langkah. Sebelum mereka datang, mereka telah melihat video Kingston Jiang memukul orang. Orang ini jelas merupakan orang yang kejam dan orang yang sangat berbahaya. Kingston Jiang mengulurkan kedua tangannya. Beberapa petugas polisi melangkah mendekat, mengeluarkan borgol, dan memborgol Kingston Jiang. "Bawa pergi." Kingston Jiang dibawa pergi secara paksa. Air mata Klu Tang jatuh karena tak bisa tahan. Saat dia melihat polisi, dia tercengang, dan segera dia menyadari bahwa Kingston Jiang pasti telah memukuli orang di hotel. "Suami." Dia memandang Kingston Jiang, yang diborgol dan dibawa pergi, dengan air mata berlinang. Kingston Jiang berhenti dan menatap Klu Tang yang menangis. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Besok pagi, pergi ke Mortal Clinic untuk mencari Eri Jiang. Di klinik Mortal ada sebuah pedang, berada di kotak rahasia di bawah kasur. Biarkan Eri Jiang membawa pedang ke kantor polisi. Kingston Jiang langsung pergi begitu dia selesai berbicara. Hicks. Klu Tang menangis keras. Kantor polisi. Ruang interogasi. Kingston Jiang diborgol, ada dua orang polisi duduk di depannya. Satu pria dan satu wanita. Mereka berdua tampak muda, sama-sama berusia 20-an. Polisi wanita itu memegang pena di tangannya, memutarnya terus-menerus, lalu dia langsung menamparnya di atas meja dengan kuat, dan berkata dengan marah, "Kingston Jiang, apakah kamu masih tidak mengakuinya?" Kingston Jiang tersenyum tipis dan bertanya, "Apa yang harus aku akui?" Polisi wanita itu memarahi, "Pada jam 8 malam ini, apa yang kamu lakukan di Hotel Grand Hyatt? Ternyata kamu bertanya tentang ini." Kingston Jiang berkata dengan tenang, "Aku bertindak untuk menghajari beberapa orang." Polisi pria di samping dengan cepat mencatat. Polisi wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caramu melukai mereka? Jelaskan dengan sejelas mungkin." Kingston Jiang membuat beberapa gestur. Dengan cara ini, mereka langsung jatuh. "Aku bahkan masih belum menggunakan tenagaku, mereka terlalu tidak bisa menahan pukulan." "Hei, polisi kecil, aku menyarankanmu untuk melepaskanku keluar sesegera mungkin." Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Kingston Jiang, apakah kamu tahu siapa yang kamu pukul?" "Orang yang kamu pukul adalah orang keluarga Wei, orang keluarga Su, dan orang keluarga Zhang. Kamu berakhir, kamu akan hidup di penjara selama sisa hidupmu." Kingston Jiang tersenyum tipis. Setelah diinterogasi, dia dibawa ke ruang tahanan. Dan polisi juga menghubungi keluarga Su dan keluarga Wei, mengatakan bahwa orang itu telah ditangkap, dan bertanya kepada keluarga Su dan keluarga Wei apa rencana mereka. Dua keluarga besar mengatakan bahwa mereka ingin Kingston Jiang menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Selama dia masuk penjara, mereka akan mudah untuk membunuhnya. Kedua keluarga dengan suara bulat meminta untuk menuntut Kingston Jiang. Dengan bukti di tangan mereka, paruh kedua kehidupan Kingston Jiang akan berakhir. Malam ini, Kingston Jiang tidur nyenyak di ruang tahanan. Sementara Klu Tang malah tidak tidur sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, dia keluar, pergi ke Mortal Clinic dan menemukan Eri Jiang.
Klutang menangis dan berkata, Kingston Jiang ditangkap. Dia memintaku untuk datang mencarimu. Dia mengatakan bahwa ada sebuah pedang di klinik, tepat berada di kotak rahasia di bawah kasur dan memintamu untuk membawa pedang itu ke kantor polisi. Eri Jiang bingung. Pedang? Pedang apa? Dia pergi ke ruang belakang dan membalikkan kasur. Lalu dia menemukan sebuah kotak panjang di bawah kasur. Setelah membukanya, ada sepotong kain hitam di dalamnya. Dia mengambil kain hitam itu. Kain hitam telah membungkus sebuah pedang. Dia mengangkat kain hitam itu. Ini. Eri Jiang tercengang. Ini pedang pidana. Dia dulu seorang pembunuh, dia harus menerima banyak pembelajaran sistematis sehingga dia tahu banyak pengetahuan. Dia tahu bahwa ada sebuah pedang pidana di negara Dacia. Pedang ini telah diturunkan selama ribuan tahun. Di setiap dinasti, pedang ini mewakili kekuatan tertinggi. Setelah berdirinya negara Dacia, pedang ini juga mewarisi hukum pidana, merupakan eksistensi tertinggi negara Dacia, dan merupakan eksistensi di atas semua hukum. Eri Jiang tahu bahwa pedang ini jatuh ke tangan tentara naga hitam pada puluhan tahun yang lalu. Mantan naga hitam tewas dalam pertempuran, dan pedang ini pun diambil kembali oleh Raja Dacia. Setelah Kingston Jiang diangkat menjadi komandan, Raja Dacia sekali lagi menganugerahkan Kingston Jiang dengan pedang pidana. Dengan memiliki pedang ini, dia bisa melakukan apapun tanpa memikirkan konsekuensi terlebih dahulu. Bersambung.